Apa kabar kalian semua? Kembali lagi sama aku di sini. Hari ini kita akan membahas kasus fenomenal yang menegangkan pastinya dan membuat bulu kuduk kalian merinding. Jadi, bagaimana kasusnya? Sebelum itu, pernah nggak sih kalian membayangkan seseorang yang begitu cerdas, begitu menawan, dan tampak sempurna, ternyata menyimpan sisi gelap yang menakutkan? Bagaimana jika orang itu bukan hanya berbohong, sanggup membun-bun demi cinta yang bahkan bukan miliknya? Ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Ceritanya dimulai di awal tahun 2000-an di kota Stamford, Connecticut, Amerika Serikat. Sheila Davalo lahir pada 11 Mei 1969. Sheila ini merupakan seorang wanita yang tampak sempurna di luar. Ia cerdas, berpendidikan, bekerja sebagai peneliti di perusahaan farmasi terbesar. Dan ia juga punya kehidupan yang stabil bersama suaminya, Paul Christos. Sheila bertemu Paul pada saat mereka menempuh studi pasca sarjananya, yaitu di New York Medical College di Valhalla, New York. Kehidupan keluarga Sheila dan juga Paul ini terbilang idaman. Mereka sama-sama good in financial gitu kan, terus juga punya jabatan yang bagus masing-masingnya gitu. Pokoknya udah keluarga bahagia lah gitu. Tapi di balik senyum manis dari siapa? Dari si Sheila ini, Sheila ternyata menyembunyikan sebuah rahasia gelap yang amat berbahaya. Rahasia apa? Ternyata di kantor Sheila bertemu dengan seorang pria bernama Nelson Sessler. Nelson ini merupakan rekan kerja yang juga karismatik dan populer. Mereka sering lunch bersama, makan siang bersama, sering bercanda, dan perlahan yang awalnya hanya hubungan profesional biasa berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Masalahnya di sini si Sheila ini ya udah nikah gitu. Gak bisa Sheila menaruh perasaan pada laki-laki lain gitu kan. Dan juga bukan hanya Sheila yang sudah menikah, tetapi si Nelson ini juga sudah punya kekasih. Dan kekasih Nelson ini bernama Annalisa Raimundo. Anna yang lahir pada 11 September 1970. Berarti beda 1 tahun sama si Sheila ya. Dan dari sinilah segalanya mulai jadi berantakan. Kenapa berantakan? Karena di sini ternyata sifat si Sheila ini nggak baik. Sheila nggak bisa nerima fakta bahwa si Nelson itu cintanya ke orang lain, ya ke pacarnya sendiri, si Annalisa ini. Dan yang lebih parahnya lagi, si Sheila ini ngemata-matain siapa? Kalian coba tebak? Nelson? Bukan. Annalisa. Si Sheila mata-matain si Annalisa, pacarnya si Nelson, bukan si Nelsonnya. Gila kan? Kok kayak gitu dia ya? Coba kalian bayangin deh, setiap langkah dari si Annalisa ini, Sheila itu pengen tahu gitu. Sheila tuh punya curious yang berlebih. Kayaknya udah obses nih sama si Anna gitu kan. Si Sheila ini mencari tahu apartemen si Anna di mana, siapa teman-teman si Anna, sama juga si Sheila ini juga pengen tahu kebiasaan hari-harinya si Anna tuh ngapain aja gitu. Kok bisa si Sheila kayak gini ya? Padahal dia udah punya keluarga yang bahagia, punya suami juga yang mapan kebilangnya gitu kan, tampan juga gitu loh. Kalau kalian cuma mikir si Sheila ini cemburu sama si Anna, oh tidak. Level si Sheila kepo ini udah level maksimal, udah masuk ke psychological thriller masuknya. Lalu
Si Ana terkenal di lingkungan sebagai sosok yang cerdas, ceria, dan ambisius. Ana juga merupakan seorang wanita yang berprestasi tinggi sama dengan si Sheila dan dikenal di lingkungan pribadinya sebagai pribadi yang ramah, murah senyum, gitu. Tapi tanpa disadari, hubungan si Ana sama si Nelson ini menimbulkan kecemburuan bagi seseorang. Ya seseorang itu ya si Sheila gitu. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, tepat pada 8 November 2002, hari itu Annalisa sedang berada di apartemennya. Tetangga di sana tiba-tiba mendengar suara gaduh, suara benturan, dan juga teriakan minta tolong dari apartemen wilayah si Ana ini. Dan beberapa menit kemudian, seseorang menelponlah itu 911. Kring kring, kring kring. Di sana ada suara seorang wanita terdengar sangat panik, dan wanita ini juga ngomong kalau misalkan ia habis diserang oleh seorang pria di apartemen sebelah, ujarnya. Si wanita ini ngomong kalau misalkan ada seorang wanita yang diserang sama pria di apartemen sebelahnya, ujar si wanita itu. Akhirnya, menunggu beberapa saat, polisi pun datang nih ke apartemen tersebut. Dan di sana, polisi justru terkaget-kaget akan penemuan yang mereka temukan. Apa? Di sana, polisi menemukan tubuh dari si Annalisa yang sudah bersimpah darah. Bukan hanya bersimpah darah, tapi ada sebagian tikaman atau tusukan di bagian wajah dan juga di bagian dada. Wah, tanda-tanda perlawanan jelas pun terlihat. Si Ana itu sempat melawan gitu. Tapi anehnya di sini gak ada tanda-tanda perampokan dan juga gak ada tanda-tanda berharga atau barang yang hilang. Dan kalian mau tahu? Panggilan 911 itu tak pernah bisa ditelusuri siapa yang menelponnya. Karena setelah diselidiki hanya bisa mendapatkan informasi bahwa penelpon itu berasal dari telepon umum. Tapi tidak pernah tahu siapa yang menelpon adanya kejadian ini. Kasus ini pun jadi misteri besar dong, apalagi di daerah apartemen sekitar si Ana gitu kan. Bingung gitu, kok tiba-tiba anak seramah Ana, pinter, ya pokoknya kayaknya dia nggak kelihatan punya musuh nih, kok tiba-tiba ada yang ngebun-bun secara tragis gitu loh. Polisi juga sempat mewawancarai si Nelson ini, ya orang yang paling deket lah sama si Ana gitu. Dan dari situ pun, waktu pas saat si polisi menginterogasi si Nelson, pacar dari si Ana ini, bukti menunjukkan bahwa Nelson sama sekali tidak ada di TKP. Sementara di sisi lain, Nelson yang sedang berduka atas kehilangan pacarnya, Ana, di situ Sheila tampak seperti 911. Sheila ini membantu si Nelson, ngehibur, terus juga tiap datang ke tempat kerja ya seperti biasa gitu kan, deketin Nelson, nanya gimana kabarnya, dia kehilangan pacarnya gitu kan, terus si Sheila, pokoknya caper gitu si Sheila ini tuh gitu loh. Bagaimana kalian bisa bayangin atau kalian bisa menduga nggak siapa sih pembun-bun si Ana ini, kok bisa tiba-tiba Ana dibun-bun gitu loh. Itu yang nggak habis pikir gitu. Dan di situ si Sheila malah mencuri kesempatan untuk mendekati si Nelson, padahal si Sheila itu punya suami. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian kasus si Ana ini masih dalam proses kepolisian gitu. Dan dari situ tiba-tiba ada kasus atau tragedi yang lebih mengerikan lagi dari tragedi kematian misterius Ana. Tiba-tiba suatu malam Paul Christos, kalian tahu di sini siapa Paul? Suami dari si Sheila ini ditikam oleh seseorang. Wah, kok bisa ditikam sama siapa? Jadi di suatu malam si Sheila ini ngundang suaminya untuk makan malam romantis di rumah.
Sheila pun meminta untuk bermain sebuah game nih sama si Paul, game psikologis gitu. Dimana si Sheila dan juga Paul harus saling menebak pikiran satu sama lain sambil menutup matanya. Nah, di situ Paul yang sedang dalam keadaan terikat dan tidak bisa melihat, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Dan di situ tiba-tiba ada kejadian yang di luar nalar, di mana Paul tiba-tiba ditikam menggunakan pisau dapur. Tikaman itu pun di bagian dada dan Paul yang sedang dalam keadaan diikat berteriak kesakitan. Darah pun mengucur banyak, tapi ya, beruntunglah Paul di situ masih dalam keadaan sadar. Sheila pun di situ juga panik, kebingungan. Kok tiba-tiba ada yang nyerang kami, katanya. Sheila di situ langsung berusaha menolong si Paul ini. Tapi anehnya di sini, bukannya Sheila harusnya menelpon ambulan, si Sheila ini malah nelpon siapa kalian tahu? Nelpon Nelson Sessler. Si Sheila bukannya nelpon ambulan atau polisi atau 911, dia nelponnya si Nelson. Setelah si Nelson datang, Sheila langsung membawa suaminya ke rumah sakit sama si Nelson. Tapi di sini ada keanehan nih dari si Sheila ini. Polisi akhirnya datang karena ditelepon oleh pihak rumah sakit justru. Setelah polisi datang, di situ Paul yang syukurnya dia sadar dan juga selamat dari kejadian tragis itu memberikanlah kesaksian di situ. Di kesaksian Paul ini, kalian akan tercengang apa yang Paul informasikan kepada pihak berwajib. Jadi, waktu saat si tangan si Paul ini terikat dengan mata tertutup, di situ mata Paul itu sebenarnya nggak terlalu tertutup. Di situ si Paul memang ya biasa aja lah gitu ya. Udah nih istri aku lagi mau main game asik-asikan nih gitu kan, seru-seruan. Tapi setelah si Paul itu nunggu beberapa menit, nunggu Sheila untuk mulai permainannya, si Sheila ini nggak ada jejak di situ. Kok tiba-tiba Sheila nggak ada? Ya Paul nunggu dulu lah bentar. Dan tiba-tiba datanglah nih orang yang nikam dia pakai pisau dapur. Dan di situ Paul kaget, kecewa, dan juga sedih. Karena Paul yang hanya sekilas, mungkin sekilas gitu ya, kayak matanya ketutup terus kayak kelihatan atau mungkin si kainnya itu nggak menutupi dengan baik gitu. Jadi tetap kelihatan nih gitu kan siapa nih yang nikam dia gitu. Di situ dia terkaget bahwa yang menikam si Paul ini adalah Sheila. Sheila istrinya sendiri yang Paul cintai dan juga percaya. Dan Paul jelas tidak menyangka bagaimana bisa istrinya sendiri menikamnya dengan begitu tega. Setelah si Paul memberikan informasi kepada pihak kepolisian, akhirnya dari situ semua sisi gelap atau kecurigaan pun sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Polisi yang akhirnya menyelidiki penuh upaya pembunuhan terhadap suaminya ini, si Paul, mulai menggali kehidupan Sheila lebih dalam. Di situ, mereka pun menemukan sebuah koneksi mencurigakan antara Sheila dan juga Annalisa Raimundo. Ya, Annalisa. Di tempat kejadian perkara pembunuhan si Anna ini, ternyata ditemukanlah sebuah DNA. Dan setelah diselidiki DNA itu, sama dengan DNA yang juga membunuh si Paul ini. Dan kalian sudah bisa menebak siapa pembunuhnya? Si Sheila. Gila ya, gak kepikiran gitu loh. Dia ngebunuh suaminya. Itu sih yang gak habis pikir tuh, suaminya sama orang yang sama sekali tuh gak tahu dia gitu. Orang yang sama sekali tuh gak tahu Sheila itu siapa gitu loh. Anak orang yang baik yang gak tahu gitu kan, gak tahu apa-apa gitu. Dan di sini polisi pun menyelidiki lebih lanjut nih, motifnya apa sih si Sheila tuh ngebunuh suaminya, bahkan orang lain, anak ini apa motifnya gitu kan. Di situ jelas motif dari si Sheila ini karena kecemburuan yang berubah menjadi obsesi mematikan.
Akhirnya, setelah semua bukti sudah di tangan pihak polisian, Sheila pun ditangkap. Dan yang lebih gila lagi di pengadilan, ya siapa sih ya kayak maling aja, siapa yang mau ngaku gitu kan. Sheila ini mencoba berbagai cara. Sheila tetap membela dirinya sendiri. Dia melakukan itu tanpa pengacara. Jadi dia nggak butuh orang lain. Dia sendiri ngelawan fighting nih bahwa aku tuh nggak bersalah gitu. Di situ si Sheila ini juga cukup pinter sih sebenarnya untuk ngelawan sistem hukum gitu. Seorang diri loh dia gitu, berani gitu kan. Tapi tetap saja fakta-fakta di persidangan cukup kuat. Dari bukti DNA, kesaksian suaminya sendiri, dan pola perilaku yang konsisten antara dua serangan yang membuat juri tidak butuh waktu yang lama untuk memutuskan bahwa si Sheila ini bersalah. Akhirnya Sheila pun dijatuhi hukuman atas pembunuhan Annalisa Raimundo. Sheila pada April 2012 dijatuhi hukuman 50 tahun penjara untuk pembunuhan Annalisa ini. Ya, lumayan sangat-sangat lama ya jaraknya ya. Dari 2000 ke 2012. 10 tahun kalian bayangin. Selama itu prosesnya. Tapi proses itu kenapa lama? Karena si Sheila yang nggak pakai pengacara gitu, dia tetap keke untuk ngelawan sistem hukum itu ya sendiri gitu. Dia percaya bahwa dia tuh nggak salah gitu. Tapi ya mau gimana, bukti-bukti udah kuat gitu dari DNA, pola, dan juri juga sudah memutuskan gitu. Dan gak berhenti sampai di situ, Sheila juga sudah lebih dahulu dijatuhkan 25 tahun hukuman atas percobaan pembunuhan kepada suaminya sendiri. Total 75 tahun di balik jeruji besi. Punya karir bagus, pinter, cerdas, punya suami juga yang mapan, baik. Kok bisa dia rela menghilangkan semua itu hanya demi obsesinya? Obsesi ke siapa? Ke si Nelson ini. Dia rela ngebun-bun orang yang bahkan aja tuh nggak tahu dia gitu loh. Dan dia juga nggak dapet tuh cintanya si Nelson gitu. Dia malah kehilangan semuanya, kehilangan suami yang cinta sama dia, karir, terus juga udara yang bebas gitu kan. Dia cuma bisa menghirup udara ya dari jeruji besi gitu. Gila sih, ironis banget sih. Kok bisa ya cewek secerdas si Sheila ini melakukan hal yang apa ya, sangat udah bukan masuk lagi obsesi sih, ini udah gila sih. Dimana dia harus mendapatkan apa yang bukan miliknya gitu loh. Si Nelson juga akhirnya tahu kelakuan si Sheila ini ya dia ngejauh. Dia juga udah wah gila nih orang psycho nih gitu kan. Kok bisa ya si Sheila gitu. Si Nelson juga yang akhirnya tahu ini semua ya jelas benci lah ke si Sheila. Dia ngebun-bun pacarnya si Nelson, Anna gitu kan, yang jelas-jelas Nelson sayangin, cintain gitu. Gila sih. Dipikir-pikir si Sheila ini bukan sosok apa ya, manusia ya, udah kebilang monster gitu yang sering kita bayangin untuk dapetin sesuatu yang dia mau. Dia ngelakuin segala cara sampai dia kehilangan hal yang benar-benar berharga nih buat hidupnya gitu kan. Si Sheila ini juga pinternya, dia ngeskemanya itu sangat apa ya, sangat unik gitu kebilangnya. Di situ Sheila waktu pas ngebun-bun si suaminya dia menciptakan sebuah game. Terus juga waktu saat ngebun-bun Anna tiba-tiba dia nelpon sendiri ke 911. Iya, si Sheila yang nelpon itu. Itu ngasih tahu ada laporan inden itu kok. Bener-bener pembun-bun yang halus, dingin, terencana, juga manipulatif si Sheila ini. Dan itulah justru hal yang paling menyeramkan dari kasus ini. Karena monster seperti si Sheila ini bisa saja duduk di sebelah kalian sekarang tanpa kita sadari. Ya jangan juga sih, amit-amit ya. Ya pada intinya kalian tetap harus berhati-hati karena kasus seperti Sheila ini memang banyak di kehidupan nyata ini. Karena kita tidak bisa mengontrol orang yang cemburu pada kita. Kita juga tidak bisa, apa ya, maksudnya mengendalikan orang gitu loh. Kita hanya bisa tetap berperilaku baik, tetap ramah, dan tetap tidak menyakiti hati siapapun.
Karena seorang wanita yang seperti si Sela ini sudah benar-benar kehilangan segalanya, dari cinta, kebebasan, bahkan kemanusiaannya, hanya karena obsesi yang berlebih. Dan jangan juga kalian obsesi terhadap suatu hal yang berlebih. Jika memang orang itu tidak mencintai kalian, ikhlaskan saja. Karena cinta sejati bukan harus memiliki, tapi cinta yang benar-benar sejati bisa menerima dengan siapapun dia akan hidup. Ya, begitulah kasus hari ini. Sangat amat mengerikan, mind blowing, dan hanya karena cinta gitu kan. Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terus juga kalau kalian punya rekomendasi saran gitu, kasus-kasus yang mau dibahas, tulis di kolom komentar sekarang gitu. Karena kita akan terus mengupas kasus-kasus atau kisah kriminal nyata yang benar-benar terjadi di dunia dari berbagai negara manapun gitu. Jadi jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar apa? Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menegangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.